Wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jani Rahayani Hasibuan. Saya guru BK di SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan layanan bimbingan konseling untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir kembali di sekolah kita SMK Negeri 1 Barumun yang kita cintai. Terima kasih sudah hadir pada undangan info hari ini di tempat kita di ruangan ini. Ibu mengundang sekitar 4 orang untuk melaksanakan konseling kelompok. Untuk lebih lanjut dijelaskan apa itu bimbingan konseling kelompok, apa itu nanti konseling kelompok, bagaimana tahapannya akan Ibu jelaskan. Tetapi sebelumnya alangkah baiknya kita melaksanakan doa. Untuk doa karena Hamid laki-laki sendiri di antara kita, doanya dipimpin oleh Hamid. Silahkan. Oke, saya akan memimpin doa. Sekarang kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Hamid sudah memimpin doa. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan
cita-cita. Itu ya. Dimulai dari yang sebelah kanan, diakhiri nanti yang sebelah kiri. Oke. Dari sebelah kanan. Oke, silahkan berdiri, perkenalkan nama, alamat, dan cita-citanya apa. Ya, perkenalkan nama saya Fatmaida Lubis. Selamat 1 tahun dulu, cita-cita menjadi guru. Menjadi guru. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sinar Mayanti, alamat Padang Bola, cita-cita jadi dokter. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Mansur Putra, alamat Tarim Baru, cita-cita pengusaha. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Mas Edgar Siregar, alamat saya Bulu Solik, cita-cita saya menjadi dokter. Silahkan duduk kembali. Ternyata semua mempunyai cita-cita yang sangat mulia. Ibu harap mudah-mudahan semua yang dicita-citakan bisa tercapai, bisa teraih, menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Oke? Tahap selanjutnya, untuk ini kan suasananya sudah siang ya, sudah siang, sudah memasuki tahap ngantuk, lapar. Ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Apa itu ice breaking? Ice breaking itu kita mencairkan suasana dengan permainan game ataupun permainan yang memberikan pencairan suasana supaya kita lebih semangat dan lebih fokus. Ya, hari ini Ibu ingin menyampaikan ice breaking-nya ini, silahkan pengususannya ya. Hari ini ice breaking-nya zap, zip, dan juk. Ya, kalimatnya itu zap, zip, dan juk. Jadi ketika saya nanti tunjukkan contohnya zap gitu, Adik bilang ya si Sinar harus menunjukkan juga zip, dan contohnya si Mas Elfidar, dan itu juga si Mas Elfidar zup gitu. Jadi siapa yang tidak fokus mungkin nanti dia yang akan ya kalah lah, dibilang sampaikan gitu ya. Bisa? Nah, nanti dimulai dari saya ya. Contohnya nanti zap gitu dari Ibu. Sinar Mayanti, siapa di zup. Jadi yang itu juga menyambung zip gitu. Jadi dia zap, zip, zup, zap, zip, zup, dan dengan posisi tangan seperti menembak. Ya, bisa? Bisa. Ibu mulai ya. Ibu menunjuknya nanti secara acak. Bisa saja nanti mulai dari sana ke sini ya. Tapi setelah saya lempar zapnya, jangan dikembalikan ke saya. Berarti kecuali ibu yang memberikan umpan itu ya. Bisa. Ibu hitung dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Zap, zip, Zup, zap, zip, cup, zap, jip, cup. Ya, berarti kawannya belum fokus. Oke, saya hitung sampai 3. Zap, zip, zup, Zap, zip, zup. zip. Siapa yang salah tadi? Honmaida. Berarti Honmaida harus lebih fokus, oke? Diperbaiki cara duduknya. Oke. Zap, zip, zup. Lagi. Zap, zip, Zup, Zip, zap, zip, zip, zap, zip, zip, cep. zip. zup. Berarti 3. Zap, Zip, zup, Zap, zip, zup, zap, cip, cip, zup, zap, zip, zup. zap, zip. zup. Oke, itu berarti gamesnya kurang fokus. Berarti ibu kasih satu lagi ice breaking yang mungkin membuat lebih bagus ya. Mungkin ibu udah sering. Tepuk pagi ya. 1, tepuk siang. 2, tepuk malam. Nggak ada, tapi jadi tepuk, tapi suaranya tidak terdengar. Nggak bisa? Simulasi dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ayo, berarti fokus kan? Saya mengacaukan. Tepuk pagi nanti sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam itu tidak
terdengar suaranya tapi tetap menepuk tangan. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ice breakingnya mari tepuk pagi, siang, dan malam. Oke. Instruksinya nanti acak ya. Nah, tepuk pagi, siang, pagi, siang, malam, malam, siang. Oke, mulai fokus. Berarti ice breaking ini lumayan ya. Tepuk malam, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, sekali lagi. Tepuk siang, pagi, pagi, siang, malam. Oke, ini yang terakhir, yang ketiga ya. Tepuk siang, pagi, siang, siang, malam. Oke, udah mulai ya, udah mulai fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ya, konseling kelompok itu kita membahas satu permasalahan yang kita rasakan. Nanti di sini anak ibu yang kelompok ini akan memberitahu ke ibu permasalahan apa yang dirasakan, yang kamu rasakan. Dari permasalahan itu akan kita tunjuk satu permasalahan yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, dalam konseling kelompok itu tujuannya supaya kita bisa menyelesaikan atau mencari solusi dalam setiap permasalahan bersama-sama dalam dinamika kelompok. Ya, itu untuk konseling kelompok. Kita contohnya satu permasalahan nanti kan ada 4 orang. Jadi yang keempat ini disampaikan permasalahannya apa. Tetapi yang kita bahas untuk pertemuan kali ini mungkin hanya satu permasalahan. Boleh saja nanti dari si Sinar, dari si Hotma, tapi satu permasalahan yang kita bahas sampai tuntas dalam pertemuan hari ini. Kemudian dalam proses konseling kelompok, yang paling utama itu adalah ada asas. Asas itu sesuatu hal yang harus kita patuhi dalam proses konseling kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan. Ini sangat ibu tekankan karena permasalahan siapapun nanti yang akan kita bahas, permasalahan siapa nanti yang akan kita tuntaskan, dengan berbagai metode ungkapan dari kawan kita, solusi yang diberikan oleh kawan, kritik dan saran, ini hanya kita bahas dan hanya kita sampaikan di kelompok kita, tidak untuk konsumsi di luar kelompok kita. Nah, maksudnya itu apa kegiatan yang ada pada hari ini di sini tidak tidak diberitahu ke kelompok lain atau ke orang lain, cukup sampai di kelompok kita. Berarti kita harus memegang rahasia, ya, memegang erat rahasia. Itu berlaku untuk ibu dan berlaku untuk anak ibu semuanya. Kemudian keterbukaan. Keterbukaan itu nanti selama proses konseling kelompok, jangan satu orang saja yang merasa terbuka. Silahkan disampaikan permasalahan apa yang kamu rasakan. Kemudian kesukarelaan. Tidak ada paksaan, merasa ada paksaan ketika melaksanakan konseling ataupun ketika menyampaikan permasalahan yang dirasakan. Bisa? Bisa, Bu. Siap? Siap. Nah, kemudian pada tahapan konseling kelompok kita mempunyai aturan. Aturannya itu adalah kita tidak boleh yang sedang berbicara. Selesai dulu kawan kita ini berbicara, baru kita boleh tunjuk tangan untuk melanjutkan berbicara ataupun menanggapi apa yang disampaikan kawannya, ya. Jadi jangan ketika si kawan berbicara itu kita potong, itu aturannya.
Siap. Siap untuk melaksanakan konseling kelompok, Hamid? Siap, Ibu. Siap. Tapi sebelumnya Ibu ingin membatasi waktu ya, membatasi waktu supaya kita terkontrol di waktu itu. Nanti kita lupa, ternyata udah 2 jam, ternyata udah 1 jam lebih. Jadi kontrak waktu untuk kita melakukan konseling kelompok ini kurang lebih 40 menit dari awal tadi ya, 40 menit untuk sampai selesai. Berarti kita 1 kali pertemuan untuk konseling kelompok. Kemudian untuk ke tahap yang di Mas Elvida sudah siap mengikuti konseling kelompok? Siap. Hamid? Siap, Bu. Sinar? Siap. Siap. Hormai? Siap. Berarti kita sudah memasuki tahap inti, berarti sudah merasa siap untuk melakukan konseling kelompok. Tidak ada keterpaksaan kan? Tidak ada keterpaksaan. Oke. Tahap inti. Di sini anak-anak ibu akan menyampaikan permasalahan apa yang dirasakan. Boleh apa saja, di sekolah, dengan teman, dengan keluarga, apapun itu. Tapi nanti kita akan menunjuk satu permasalahan yang kita bahas hari ini. Ya? Ibu. Bisa? Bisa, Bu. Siapa yang akan menyampaikan permasalahannya hari ini? Yang pertama, Saya, Bu. silakan Ma. Apa permasalahan yang kamu rasakan? Saya, Bu. Belajarnya kurang bersemangat, Ibu. Kurang bersemangat di kelas. Ya, semenjak kelas 11 ini kurang bersemangat. Perasaan si Hotma untuk cara belajarnya dibandingkan kelas 10. Ya, ya. Selanjutnya siapa lagi? Hamid? Saya semenjak di akhir ujian, Bu, saya merasa menurun, kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Ya. Karena menurunnya tidak suka matematika. Tidak suka. Ada pelajaran yang memang dominan disukai, ada yang memang kita kurang dominan, bukan tidak menyukai sih, kurang menguasai gitu. Mungkin si Hamid ini tidak begitu mahir di matematikanya ya. Kemudian siapa lagi? Sinar. Ya. Motivasi belajar saya kurang. Ya, untuk matematika berarti kurang mungkin di matematikanya itu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, Mas Elvida, ya. Saya juga sama sih Bu, sama seperti mereka. Ya. Tapi motivasi belajar saya itu lebih rendah Bu. Semenjak masuk kelas 11 ini Bu. Ya. Berarti permasalahannya hampir bersamaannya tentang cara belajar. Ya memang tugas perkembangannya itu ya masih belajar. Seperti yang disampaikan Mas Elvida, ini sebenarnya sudah mewakili nanti permasalahan siapa yang dibahas. Tapi hari ini yang lebih di permasalahan dia ini, tapi kena semuanya saya rasa permasalahan yang disampaikan oleh Mas Elvida. Maksudnya di sini kenapa saya tunjuk permasalahan Mas Elvida kita bahas? Ternyata kalau motivasi belajar rendah seperti yang disampaikan Mas Elvida itu, ya otomatis yang percaya diri, ya itu harus perlu kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Tapi hari ini kita melaksanakan konseling kelompok dengan kita bahas motivasi belajar rendah. Setuju? Setuju. Berarti permasalahan perwakilan dan permasalahan dari Mas Elvida. Oke? Jadi pada konseling kelompok hari ini kita akan melaksanakan motivasi belajar rendah. Motivasi belajar ini bisa saja semua orang merasa tidak bersemangat, merasa rendah. Jadi kalian bisa mencari solusi bagaimana caranya biar meningkatkan motivasi belajar itu ya. Di sini Ibu ingin menyampaikan motivasi belajar rendah itu dengan pendekatan behavior, teknik modeling simbol. Artinya teknik behavior ini kita mengubah tingkah laku itu dengan melihat satu model simbolik model itu berarti saya menunjukkan model lewat video, lewat gambar, lewat media lain. Tapi kalau ada juga namanya simbolik secara live simbolik, itu saya mendatangkan orang langsung secara langsung. Tapi kegiatan kita hari ini saya memutar video dari
mungkin pakar anak muda yang sedang ya jadi inspirasi di Indonesia, ya mungkin bisa termotivasi dari nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh salah satu contoh pemuda yang jadi inspirasi di Indonesia. Jadi dalam hal ini silahkan disimak, kemudian nanti bisa disampaikan kepada saya dari video itu sikap apa yang harus dimiliki oleh anak-anak ibu supaya bisa mengubah perilaku yang kurang motivasi belajar itu menjadi lebih termotivasi dari video yang saya tayangkan, ya. Dengan simbolik model. Di sini ibu akan memutar satu video yang jadi tokoh inspirasi anak muda sekarang yang mempunyai motivasi belajar tinggi, yaitu Maudy Ayunda. Dari video ini akan disimak oleh anak-anak ibu. Kemudian nanti ibu akan menanyakan kembali apa kesimpulan yang diterima atau yang didapat dari video yang ibu putarkan dari simbolik model ini, ya. Untuk disimak video yang ibu putar sebagai teknik simbolik model ini, ya. Dari situ nanti ibu akan tanya pendapat masing-masing dari video yang ibu putar, ya. Soalnya kan kita di sekolah banyak padat, kita udah ada ekskul, kita harus ngerjain PR, tapi kita juga mau jalan sama teman, mau spend time sama keluarga. Mungkin kita capek terus jadi malas belajar. Apalagi sekarang ya, banyak banget distraction, ada smartphone, aktivitas di luar sana yang jauh lebih menarik. Jadi sekarang aku mau sharing tips gimana sih caranya supaya kita bisa membangunkan kembali rasa semangat belajar. Nah, kalau aku lagi, gimana kalau kamu mengubah suasana belajar? Di kamar kamu pindah ke ruang tamu. Perbedaan sedikit aja kayak gitu tuh bisa. Kalau aku sih ya, perubahan environment itu langsung semangat. Atau misalnya kalau buat yang rumahnya dekat kafe atau dekat restoran atau dekat tempat nongkrong yang enak, tapi nongkrong ya, tapi yang lumayan sepi gitu, enak buat belajar. Biasanya aku juga suka nyari-nyari tempat buat belajar. Terus biasanya aku suka nyari gitu dimana supaya aku kalau lagi mau belajar, aku membaca motivational quote itu terus langsung semangat lagi. Misalnya apa ya no pain mungkin gitu, or like seize the day, atau banyak kan motivational quote yang bisa kamu buat personal. Itu tuh biasanya kalau aku misalnya lagi bosan atau lagi malas belajar. Nah, itu dia tips-tips dari aku supaya belajar kamu jadi menyenangkan dan supaya nilai-nilai ujian kamu lebih maksimal. Jangan lupa belajar terus pakai. Kita bisa melihat beberapa tips memotivasi belajar, meningkatkan motivasi belajar yang rendah itu menjadi motivasi belajar yang meningkat. Ya. Jadi dari video singkat itu ada beberapa tadi tips yang diberikan dari simbolik model. Ibu ingin tahu gitu, disimak tadi kan videonya, disimak. Nah, dari video itu siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari video tadi? Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil, contoh apa yang bisa kamu ambil untuk meningkatkan motivasi belajar Anda ini? Saya Bu, kalau saya walaupun banyak ekstrakurikuler, janganlah kita bermalas-malasan. Ya. Walaupun itu kita capek melakukan ekstrakurikuler, kita harus belajar karena ada orang tua untuk dibanggakan. Nah, berarti sebenarnya terkadang motivasi belajar rendah itu karena terlalu capek ya, terlalu banyak kegiatan. Ada yang lain dari menyimak video tadi, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke. Mengubah tempat belajar dulu. Kan ibu di kamar. Iya. Sekarang di ruang tamu. Iya. Oh, berarti metode belajarnya diubah atau mungkin di kelas diubah gitu.
yang biasanya belajarnya hanya ya di kelas saja, mungkin suasananya itu boleh sharing ke gurunya itu keluar gitu dari kelas ya, atau mungkin di halaman kelas, di taman, mungkin suasana belajarnya itu ya. Ada lagi? Saya Ibu, Ya. seperti memberikan inovasi yang baru Ibu. Ya. Contohnya Ibu kalau di rumah mendengarkan musik, Oh iya. atau kalau di sekolah Ya nggak bisa mendengarkan musik kan, tapi dicari cara yang lain untuk meningkatkan motivasi belajar yang tadi ya. Dari simbolik model itu berarti anak-anak ibu melihat termotivasi tidak? Termotivasi karena katanya belajar itu adalah sesuatu hal yang harus ada pada diri setiap orang individu. Jadi dari video yang ibu tontonkan tadi sama anak-anak ibu, berarti mungkin tips dari ibu juga untuk motivasi belajarnya itu yang rendah menjadi meningkat. Satu, jangan dulu dipikirkan besok udah belajar ini, jangan dipikirkan langsung itu, dijalani dulu dengan bismillah, jangan ada keterpaksaan. Kemudian jika motivasi belajarnya rendah, bisa dengan kamu itu coba dulu mencari cara belajarnya itu biar lebih santai. Contohnya boleh dikasih tahu ke ibu mata pelajaran gitu kan, Bu, contohnya mata pelajaran bahasa Indonesia gitu kan, Bu, hari ini boleh kita tidak Bu belajarnya itu di taman gitu, atau di perpustakaan gitu. Suasananya itu ibu biar lebih baru gitu kan. Di kelas terkadang suasana yang itu aja di kelas itu yang membuat kita membosankan kan. Sebenarnya bukan belajarnya itu yang membosankan, tapi suasana itu yang membuat kita, cara belajar kita itu lebih rendah mungkin. Itu boleh, atau mungkin bapak ibu yang masuk di kelasnya boleh minta, Pak, kita ice breaking dulu Pak sebelum pelajaran, seperti yang kita lakukan tadi kan, ice breaking dulu Pak, supaya jangan langsung begitu masuk langsung belajar. Atau mungkin Pak, supaya kita termotivasi kita main games yang membuat kita semangat, atau mungkin cara duduknya diganti letter U, atau mungkin baris 4 jadi model U, ataupun ya berkelompok, atau dibentuk berkelompok. Terkadang boleh inovasi dari kita itu jadi inspirasi Bapak Ibu. Tapi ketika motivasi belajar kita rendah itu tidak boleh kita menyalahkan orang lain, ya. Menyalahkan Bapak Ibu, itu Bu karena gurunya monoton, karena gurunya seperti ini, nggak boleh. Karena sejatinya motivasi belajar rendah itu tidak terunsur dari orang lain, itu datangnya dari diri kita. Nah, itu salah satu caranya, tips biar motivasi belajarnya meningkat. Nah, cara apa lagi Bu? Nah, caranya boleh dengan itu ya terkadang kita yang motivasi belajar rendah itu datang dari kita yang tidak mau sharing dengan kawan sendiri, kawan sekelas itu. Boleh dulu sharing mata pelajaran apa yang tidak kamu sukai, mata pelajaran apa yang menurun rasamu, motivasi belajarnya itu sangat rendah, seperti ya harus kita ubah caranya, metodenya itu. Kemudian dari situ kita mungkin terinspirasi dari cara belajar kawan-kawan di kelas tadi. Nah, kemudian itu tips dari ibu. Nah, tips dari ibu tadi sudah melaksanakan menonton video simbolik model. Dari situ ibu bisa menyimpulkan bahwa semua orang pasti ada titiknya ke motivasi belajarnya rendah, baik itu yang pintar, baik itu yang tidak begitu pintar, baik itu yang memang menggebu-gebu semangat dia dalam belajar. Ada itu titiknya, ketika itu dia tiba-tiba saya motivasi belajar saya itu menurun ya, seperti itu. Itu mungkin karena ada faktor ya, mungkin kecapean, atau mungkin metode belajarnya itu aja, suasana belajarnya tidak berubah, atau mungkin dia ada
ada masalah yang lain sehingga motivasi belajarnya menurun? Ada di sini ada masalah yang lain, Mas Elfidar, ada masalah yang lain sehingga motivasi belajarnya menurun? Enggak ya, enggak. Berarti memang hanya itu ya, hanya itu. Dan memang kalau Ibu rasa Mas Elfidar ini harus meningkatkan motivasi belajarnya itu dengan ya bisa mencontoh apa yang disampaikan model tadi, bisa apa yang Ibu berikan tips tadi, bisa ya namanya kita yang mana yang terbaik untuk kita ya. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.